Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sahabat? Berjumpa lagi dengan Abdullah Amrin. Sahabat, marilah kita sampaikan puji syukur pada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bersilaturahmi kepada sahabat melalui kajian asuransi syariah dengan tema training untuk agent profesional. Salam salawat kita sampaikan pada baginda besar Muhammad SAW, yang teladan kita dalam waktu kita bermuamalah. Sahabat, mari kita sampaikan pembahasan materi kita itu tentang training agent profesional. Yang lalu sahabat, kita sudah bahas masalah tentang siklus penjualan, ya. Siklus penjualan yang selalu diawali dengan prospecting dan referensi para pendekatan dan seterusnya sahabat, ya. Di mana dari siklus penjualan tersebut sahabat, ya, banyak satu sama lain saling berhubungan. Tahap berikutnya dengan tahap berikutnya lagi saling berhubungan. Tidak bisa kita melewati satu tahap, ya, karena akan di setiap tahap tersebut sahabat akan terjadi penjualan, ya, penjualan terutama pada penjualan dari kita, perusahaan kita, dan produk yang kita jual sahabat. Nah, berikutnya kita sudah bahas masalah 4 hambatan yang akan ditemui oleh seorang agen di dalam melakukan penjualan sahabat, ya. Kita bahas tuntas, kemudian video berikutnya kita bahas masalah prospecting dan referensi. Namun kita awali dengan pembahasan corong penjualan sahabat, ya. Corong penjualan untuk mengetahui rasio keberhasilan kita dalam melakukan closing, ya. Pada video berikutnya kita sudah bahas masalah pentingnya sumber referensi sahabat. Nah, kali ini kita akan bahas sahabat dari manakah kita bisa mendapatkan referensi tersebut sahabat, ya. Oke sahabat, kita masuk ke slide berikutnya ini, yaitu misalkan sebentar sahabat, ya. Slide kita mengetahui bahasanya, ya, setiap hari kita memerlukan yang namanya database untuk calon nasabah baru, ya. Kita perlu memiliki sumber calon nasabah secara terus menerus, ya. Tiap hari kita perlu. Tiap hari kita harus mencari sumber calon nasabah yang baru sahabat, ya. Dari mana kita dapatkan sumber calon nasabah yang baru, ya? Kita bisa dapatkan berasal dari referensi, ya. Referensi kedua, kita juga dapatkan berdasarkan dari teman kita dan rekan kita, ya. Maka kita sering bersilaturahmi dan kita perbanyak teman, ya, berbanyak saudara, agar kita bisa dapatkan juga calon nasabah baru berasal dari teman kita, referensi rekan kita atau saudara-saudara kita. Ketiga, bisa juga didapatkan berdasarkan dari pengamatan pribadi. Kita mengamati, ya, calon-calon nasabah yang efektif, yang potensial, ya. Karena kita banyak teman, kita banyak ikut organisasi, kita banyak di jaringan, maka kita melakukan pengamatan di mana siapa yang bisa kita masukkan sebagai sumber calon nasabah yang potensial. Atau keempat, kita bisa melakukan kunjungan, ya, bertamu kepada tetangga kita, bertamu kepada teman kita, bertamu kepada sahabat-sahabat kita, dan kita selalu bersilaturahmi, ya. Dengan kita mengunjungi rumah mereka, maka kita akan mengetahui cara-cara sumber calon nasabah yang efektif untuk kita kumpulkan, untuk kita taruh ke data kita. Atau kita bisa dapatkan berdasarkan dari buku-buku alumni, ya, buku alumni SD, SMP, SMA, dan kuliah, ya. Apalagi kalau kita saat ini bisa punya grup WA alumni, kan, grup WA alumni SD, SMP, SMA, atau grup Facebook, ya, Instagram sebagainya. Kita bisa daftarkan juga sumber calon nasabah berdasarkan dari daftar alumni, ya.
atau kita ikut dalam suatu asosiasi, ya, asosiasi profesi, asosiasi asuransi, kan, asosiasi macam-macam, asosiasi olahraga dan sebagainya. Nah, kita bisa dapatkan sumber calon nasabah dari asosiasi. Sahabat, dari saat referensi teman dan rekan pengamat pribadi, mengunjungi rumah, daftar alumni dan asosiasi, kira-kira yang paling efektif, yang paling memberikan nilai terbaik itu yang mana, sahabat, ya? Apakah dari referensi, apakah teman, rekan, ataukah dari pengamat pribadi sebagai sahabat, ya? Yang umumnya, sahabat, ya, kita dapatkan sumber referensi yang bagus, sumber calon nasabah yang efektif dan potensial itu berdasarkan dari referensi, sebenarnya, karena sebagian hampir, ya, closing, ya, atau penjualan yang kita lakukan, ya, itu sumber nasabahnya berasal dari referensi. Referensinya kita dapat. Oke, kemudian bagaimana kalau kita sudah mendapatkan referensi, apa yang harus kita lakukan, ya? Maka referensi yang kita terima, ya, itu harus kita catat, sahabat, ya, kita catat. Maka perlunya ada suatu pencatatan, ya. Sahabat, kita lihat slide-nya. Ini saya catatnya, ya. Oke, sahabat. Oke. Mencatat data calon nasabah, ya. Penting bagi kita untuk mencatat calon nasabah. Apa gunanya? Pertama, gunanya untuk mengetahui sumber calon nasabah yang paling efektif itu di mana kita dapatkan, ya. Sumber calon nasabah yang paling efektif di mana kita dapatkan, ya. Mungkin, ya, sahabat bisa ada punya teman kalangan dokter, ya, punya teman kalangan dosen, punya teman kalangan bisnis, punya teman kalangan mana gitu, ya. Nah, dari kita catat teman-teman kita dari kalangan dokter itu berapa orang jadi nasabah kita. Kita bisa catat teman-teman yang dari kalangan dosen itu berapa calon nasabah kita, ya. Kita catat juga teman-teman yang dari kalangan olahraga, ya, olahraga itu berapa. Dan di situ kita akan mengetahui kira-kira sumber, ya, calon nasabah efektif di mana. Apakah di kalangan dokter, di kalangan dosen, di kalangan olahraga dan sebagainya, sahabat, ya. Misal ternyata di kalangan dokter, ya, kita bisa dapatkan sampai dengan 80% 90% calon nasabah, ya. Di kalangan dosen kita bisa dapatkan misalkan 50 sampai 40 calon nasabah. Di kalangan olahraga kita bisa dapatkan nasabah dari 70 sampai 80 nasabah, ya. Dan ternyata yang paling efektif adalah nasabah yang bisa segera didapatkan dan bisa closing ada di kalangan dokter. Jadi dengan mencatat kita akan mengetahui sumber yang paling efektif itu untuk nasabah yang potensial itu di kalangan mana, ya. Maka perlu ada satu pencatatan. Kedua, pencatatan itu berguna untuk mengetahui rasio keberhasilan kita, ya. Di slide sebelumnya kita mengatakan bahwasanya rasio keberhasilan seorang agen itu pada umumnya adalah 1:10, sahabat, ya. Artinya untuk dapatkan satu nasabah kita perlu ada 10 calon nasabah baru, ya. 10 prospecting, ya. Karena biasanya dari 10, ya, tingkat awal kita akan putus tengah jalan 4 orang, ya. Kita punya 6 untuk kita carikan dan fakta, ya. Kemudian dari 6 nanti kita berikutnya disaring lagi menjadi 3, ya. Dari 3 tersaring lagi bisa hanya 1 di closing, ya, sahabat. Jadi ada beberapa atau umumnya, ya, agen itu perbandingannya 1:10, ya. Mungkin, sahabat, kalau prospek kita adalah efektif dan potensial, bisa saja dari 10 calon nasabah kita bisa closing 5, ya, atau bisa closing 6, ya. Maka sumber nasabahnya efektif di mana dan kita bisa dapatkan calon nasabah yang potensial untuk menentukan rasio keberhasilan kita di dalam closing atau penjualan. Kemudian dengan catatan, ya, kita harus memelihara data calon nasabah kita, ya, dari mulai namanya, dari mulai usianya, dari mulai penghasilannya, istrinya, ya, profesi istrinya atau profesi suaminya, anak-anaknya, ya, kita catat, sahabat, ya. Mungkin saja nanti, ya, putranya, anak-anaknya bisa sebagai calon nasabah baru bagi kita,
atau istrinya atau suaminya bisa menjadi calon nasabah baru kita, ya, maka perlu kita catat, ya, kita pelihara data calon nasabah kita, ya. Maka perlu kita mengetahui data calon nasabah kita catat dengan benar, ya, kita simpan. Mungkin nanti urutan dari suaminya atau istrinya, putra atau putrinya, ya, saudaranya, kita bisa jadikan calon nasabah baru, ya, yang efektif dan potensial, sahabat. Gitu. Ingat, sahabat, bahwasanya kesuksesan itu dapat dimulai dari pencatatan rapi, ya. Jika ingin sukses, maka kita harus punya catatan yang rapi, ya. Pencatatan yang rapi, ya, harus bisa dilakukan agent, sahabat. Sahabat, inilah yang bisa kami berikan, ya, dari sesi ini, yaitu dua hal. Pertama, kita perlu mengetahui sumber calon nasabah kita yang efektif, potensi itu dari mana, ya. Tadi ternyata sumber calon nasabah baru itu berasal dari referensi yang paling aktif, ya. Dan seterusnya, sahabat, ya, ada teman rekan sebagai nilai, ya. Kemudian perlu seorang agen melakukan pencatatan, ya. Pencatatan yang rapi merupakan awal kesuksesan bagi kita, ya, untuk melakukan closing, ya. Sehingga kita dengan pencatatan rapi, kita mengetahui sumber nasabah dari mana yang paling efektif dan potensial. Kemudian kita mengetahui rasio keberhasilan kita, dan kita punya data base tentang calon nasabah baru kita, sahabat. Demikian, sahabat, ya, video singkat yang bisa kita bahas hari ini, yaitu dua hal. Pertama tadi, sumber referensi yang paling potensial dan efektif itu berasal dari referensi. Kedua, pentingnya kita melakukan pencatatan, ya, untuk mengetahui sumber calon nasabah yang efektif dan potensi itu berasal dari mana. Kedua, untuk mengetahui dan catatan kita berapa rasio keberhasilan kita, dan kita harus mengenal data calon nasabah kita, ya. Demikian, sahabat, bisa saya berikan, ya, al-haqqu min rabbikum, segala sesuatunya benar itu semata-mata dari Allah SWT. Ya, mari kita tutup, ya, dengan doa majelis. Tapi sebelumnya, jika ingin bertanya, diskusi lanjut, hubungi saya ke 0815 10 666 990 atau ke amrin.amaras@gmail.com. Jadi, sahabat, kita tutup permukaan ini dengan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.